Senin yang lalu kita sudah membahas tentang permainan bola besar terkait dengan sepak bola. Sudah dicoba belum? Sudah dicoba belum? Ya, kalian bisa pakai bola plastik yang kecil ataupun yang besar di rumah yang, ya kalau saya rumahnya ya cukup sempit, artinya tidak punya halaman. Jadi kalau saya melakukan itu, latihan itu paling di depan rumah, di sebelah teras yang di dalam rumah sempit, paling tidak mencoba. Kalau hanya untuk menendang dengan kaki bagian dalam, punggung kaki, kaki bagian luar, ujung kaki, ataupun tungkak atau kaki bagian belakang sambil controlling itu bisa dilakukan di situ. Tapi kalau sudah memakai tenaga yang lebih besar, power lebih besar, saya kira ya itu memang harusnya di lapangan. Oke, suatu saat nanti kita praktek di lapangan dan kita bisa lakukan dengan sepenuh kemampuan, baik di lapangan besar maupun di lapangan Espero tercinta. Sudah kangen belum? Sudah, Pak. Aduh, saya juga, aduh nih kalau jangan kangen sekali dengan kamu, kangen sekali pembelajaran gerak dengan kamu. Walaupun saya tetap melakukan gerak, baik itu olahraga lari, olahraga lompat tali, ataupun olahraga yang lain, saya tetap menyempatkan untuk tetap berolahraga. Harapannya, apa tadi, kebugaran jasmaninya juga akan terjaga. Demikian juga kalian, saya harap kalian juga tetap menyempatkan diri untuk olahraga, apapun olahraganya. Ketika kita keluar keringat, maka kita akan merasa lebih fresh, makan juga lebih lahap. Sudah bisa merasakan itu belum? Baik. Oke, kita akan mencoba menambah materi untuk kali ini. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan mencoba belajar tentang permainan bola besar juga, tapi kaitannya dengan permainan yang menggunakan tangan. Apa itu permainan yang menggunakan tangan? Voli. Voli. Apa lagi? Basket. Basket, oke. Apa lagi? Takraw. Hah? Takraw. Apa tadi? Kasti. Kasti, oke. Takraw? Softball. Softball, oke. Apa lagi? Badminton. Badminton. Tenis meja. Ya, itu diantaranya olahraga yang menggunakan tangan. Tetapi saya lihat yang tadi ada jawab yang sepak takraw itu ya. Sepak takraw itu secara garis besar itu sebetulnya pakai kaki. Hanya ketika apit, namanya apit. Jadi ada jadi saya membahas sedikit bahwa sepak takraw itu dimainkan oleh 3 orang. Ada 2 orang yang berfungsi sebagai apit. Apit itu pemain depan, kanan, dan kiri. Kemudian salah satu apit itu ketika kita mau memulai permainan dengan cara servis, maka salah satu apit biasanya kalau orang yang tidak kidal itu apit yang sebelah kanan yang melemparkan. Ya, kalau tekong itu yang menendang, yang memulai permainan namanya tekong itu dalam sepak takraw. Kalau tidak kidal maka dari apit sebelah kiri. Jadi kalau sepak takraw kita kategorikan saja permainan yang menggunakan kaki. Sepakat ya? Oke. Kemudian saya lanjutkan bahwa permainan yang menggunakan tangan itu ada 2 kategori. Kategori yang pertama itu permainan individu. Kemudian yang kedua permainan yang bersifat bergu. Nah, yang tadi menjawab permainan voli atau bola basket, yaitulah yang nanti akan kita maksud. Dan hari ini kita akan membahas tentang permainan bola basket. Sudah pernah di kelas 8? Nah. Di kelas 7?
Sudah. Sudah? Coba sampai sejauh mana? Apa yang sudah kamu pelajari ketika kalian kelas 7 atau kelas 8? Passing sudah? Sudah. Passing sudah? Sudah. Ya, passing apa aja yang sudah kamu pelajari? Passing? Apa sih gue passing? Oper ya? Oke. Operan apa yang sudah kamu pelajari? Ces pas. Ces pas. Ces itu apa? Catur. Dada. Operan dada. Ya. Maksudnya operan dada apa? Operan yang dilakukan dalam permainan bola basket. Jajar dengan dada. Baik ketika, iya betul, jajar dengan dada. Baik kita ketika melempar, memberikan operan kepada teman, ataupun teman yang menangkap bola, yang menerima operan dari kita, akan setinggi dada. Ces pas atau operan dada. Yang lain apa? Passing yang lain apa? Overhead. 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 Overhead itu apa? Operan Lebih dari kepala. iya, Tinggi. overhead ya, di atas kepala ya. Operan yang dilakukan dalam bola basket yang dilakukan melewati atas kepala, overhead. Oke. Passing apa lagi berikutnya? Cahaya tolong nyalain lampu. Dada atas kepala. Bounce pas. Bound pass. Bound pass itu apa istilahnya? Operan memantul. Operan memantul. Nah, operan memantul, tapi bukan operan, ya bisa juga dikatakan operan mantul, mantap betul ya. Kalau operan itu tepat sasaran kan mantap betul jadinya ya. Tapi ketika kita membicarakan bound pass di sini, berarti operan yang dipantulkan. Artinya apa? Operan itu tidak setinggi dada, tetapi juga tidak setinggi atas kepala, tetapi operan itu dipantulkan ke lantai dulu sebelum teman kamu menangkap bolanya atau menerima operan. Ada 3 ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Chest pass setinggi dada, overhead atas kepala, bound pass, pantulan. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Kalau yang operan lewat samping namanya apa itu? Samping tangan. Itu namanya apa? Muspal pas. Hah? Samping. Ya operan samping namanya atau side pass. Ya, 4. Ada lagi? Operan yang dilakukan dari bawah seperti kamu passing bola voli namanya apa itu? Underhand pass. Ya, jadi operan dari bawah, underhand pass. Jadi secara garis besar itu memang ada 5. Ya, passing itu ada 5. Tetapi untuk permainan bola basket itu bukan permainan yang bersifat teks teknik atau textbook, itu enggak. Artinya banyak variasi operan yang mungkin variasi kombinasi dari 2 atau 3 operan. Misalnya operan tidak overhead, juga tidak sedada, tapi tingginya menanggung. Nanggung itu antara kepala dan dada, itu juga bisa dinamakan variasi atau kombinasi. Tapi yang jelas, semua operan, sepanjang itu operan, namanya operan apa sih? Operan kan kita memberikan kepada teman ya. Harapannya ketika teman menangkap bola itu posisinya ke pena. Jadi kamu oper itu mestinya juga akurasi itu terjaga.
Supaya teman kamu menerimanya lebih mudah, kan itu intinya. Ya. Ya, kerjasama itu ya di sini pentingnya. Memberikan operan yang enak untuk teman bisa menangkap dengan mudah. Nah, operan-operan itu dilakukan dengan melihat situasi. Kalau musuh kita besar, tinggi, kita kan tidak mungkin melakukan operan atas kepala. Kalau kita melakukan operan atas kepala, maka musuhnya akan mudah meraih bola. Karena sudah jelas musuhnya lebih tinggi. Tangannya naik, bolanya sudah teraih. Oleh karena itu, salah satu fungsi dari operan itu ya melihat situasi. Ketika musuh kita tinggi ya operannya bawah, bisa bound pass, bisa underhand pass. Gitu. Sebaliknya kalau musuh kita biasa saja, kita bisa menggunakan overhead pass. Mas ini PowerPoint. Oke. Setelah kita mempelajari passing, ya, kita menguasai passing saja sudah bisa main, walaupun main dalam bentuk yang sederhana, ya. Permainan, nah ini, ya. Jadi permainan bola basket itu secara teknik itu ada passing. Passing, operan, kemudian dribbling itu menggiring, kemudian shooting, menembak, kemudian kombinasi dari teknik itu, secara garis besar itu. Nah, passing itu sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, ada kurang lebih 5. Ya, yaitu, next. Tadi, nah, operan dada, chest pass. Operan pantulan, bound pass, operan samping, side pass, operan atas kepala, overhead pass, operan bawah, under and pass. Nah itu. Kita harus menguasai itu dulu, passing itu dulu, sebelum nanti kita melangkah ke teknik yang berikutnya. Paham ya? Oke. Kemudian ada 2 macam teknik dan taktik yang harus kamu kuasai. Teknik itu tadi ada kurang lebih 5. Kemudian taktik itu taktik penyerangan dan taktik bertahan. Tapi sebelum sampai itu, mungkin kalian harus belajar dulu tentang bagaimana dribbling. Ke halaman 1 lagi. Yang dribbling. Ke halaman yang di Nah, itu ada dribbling. Dribbling itu menggiring. Dribbling itu tujuannya bisa mendekatkan diri ke basket, bisa mendekatkan diri ke teman. Ya. Kemudian dribbling ini dilakukan dengan cara memantul-mantulkan bola sambil di tempat maupun sambil berlari atau berjalan. Aturan di dalam bola basket secara aturan itu ketika kamu berjalan, berpindah tempat, itu kamu menguasai bola, menggiring, setiap 2 langkah itu harus dipantulkan. Kalau kamu melangkah ketika belum dipantulkan juga, maka itu sudah melanggar peraturan. Ketika kamu melanggar peraturan, otomatis bola berpindah penguasaan kepada musuh kamu atau lawan kamu. Foul, ya, ada istilah foul. Kemudian dribbling itu sendiri dilakukan melihat situasi atau situasional. Ketika kamu dribbling berlari mendekati ring atau mendekati teman kamu bisa melakukan dribbling dengan ketinggian yang kurang lebih setinggi dada ke bawah. Ya. Tetapi ketika kamu menggiring untuk melihat situasi pertandingan,
mencari teman kamu yang mau kamu beri operan itu, maka dribbling itu bisa kamu lakukan dengan cara tidak usah terlalu tinggi, pendek-pendek saja di tempat sambil kita mengamati mana teman yang perlu diberi bola, yang terutama yang tidak di blok oleh lawan. Maksud ya dribbling ya. Kalau dalam sepak bola dribbling pakai kaki, kalau bola basket pakai tangan. Kemudian yang C itu shooting. Shooting itu menembak. Nah, menembak itu ada menembak dari bawah ring. Ya, dari bawah ring itu dari bawah lingkaran itu ya. Ya, dari bawah ring atau under basket shoot. Ya. Nah, nanti akan saya beri gambaran bagaimana kamu menembak dari bawah ring dan bagaimana menembak yang dilakukan dengan teknik yang mudah. Ya. Dari bawah ring, kemudian ada yang namanya penalty shoot, itu tembakan hukuman. Ada juga yang tembakan yang jauh. Ya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa syuting di dalam bola basket itu nilainya berbeda-beda tergantung dari mana si penembak itu melakukan tembakan. Ya. Di dalam bola basket ada area-area yang dibatasi oleh garis, yang area itu nanti akan menentukan berapa nilai dari tembakan yang masuk ketika seorang shooter atau penembak itu melakukan tembakan. Jadi dalam bola basket ada tembakan masuk, ya, shooting masuk, nilainya 1 ada, nilainya 2 ada, nilainya 3 ada. Nilai 1 apabila tembakan itu dilakukan terjadi pelanggaran, yaitu penalty shoot. Itu masuk ring maka nilainya 1. Ya. Kemudian yang nilai 2 ketika tembakan itu dilakukan dalam situasi permainan atau hidup. Ya, dalam situasi permainan dan dilakukan dari dalam garis 3 point, maka nilainya 2. Dan nilai 3 terjadi kalau bola tembakan itu masuk akan ditulis 3 ketika seorang penembak melakukan tembakan dari luar garis 3 point. Mudeng ora? Mudeng ora? Mudeng ora? Mudeng, Pak. Mudeng ya. Kalau yang belum mudeng nanti kamu nanti akan saya beri tugas ya. Kaitannya dengan ini supaya kamu lebih memahami bahwa permainan bola basket memang cukup kompleks peraturannya, tapi sebetulnya itu kalau kita tahu itu tidak terlalu gampang lah ya. Gampang, cuma karena baru terbiasa saja. Jadi saya kembali ke laptop ya. Jadi shooting itu atau tembakan ada yang nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Kemudian teknik itu juga ada yang dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa teknik. Ya. Tentu saja ini sudah merupakan variasi dan kombinasi teknik yang otomatis nanti akan menjadi suatu kesatuan teknik. Nah, for example ya, contohnya ya, kamu pernah dengar istilah layup? Pernah. Pernah ya? Oke. Dengar barusan. Ya. Belum. Belum? Ya, oke. Yang belum nggak apa-apa. Jadi tembakan layup itu sudah merupakan satu teknik yang di dalam teknik itu sudah berisi perpaduan, kombinasi. Layup bisa dilakukan dari posisi dribbling dulu, kemudian melangkah. 2 langkah otomatis tidak boleh 3 langkah. 2 langkah bola sudah harus lepas dari tangan. Dribbling, melangkah 2 langkah, kemudian lompat,
Kemudian kalau mau syuting berarti kita harus menembakkan bola itu ke ring. Ada gambaran? Ada gambaran? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi gini. Ada. Ada ya? Baik. Saya sekarang akan menampilkan video. Coba kamu amati, ya. Kamu amati. Ini video ini durasinya hanya 2 menit, lah, tidak lama. Tetapi ini sudah mencakup teknik layup yang komplit. Artinya, ini nanti ada tahapannya. Tahap pertama, kamu cukup menembak dari bawah ring. Kemudian tahap kedua, hanya melangkah membawa bola melangkah menembak. Tahap ketiga, dari dribble atau menggiring. Oke? Ya, kita lihat dulu aja ya. Oke. Monggo Mas Aris. Tolong diamati. Yang dari awal. Sebentar ya, ini hanya variasi aja. Ini olahraga yang lain. Let's go ahead and we'll work off the flip. Juga, tapi sebelum Okay. ini, The first thing we'll do is we'll go over the fundamentals of yang mahir shooting. ya. Tapi sebelum ini nanti akan saya sampaikan bagaimana kamu melakukan tahapan layup yang gampang. Nah, ini tahapan dari awal yang sangat mudah untuk kita belajar layup. Yang pertama, ada 4 tahap itu ya, ada 4 tahap. Yang pertama, grooving the shot. Grooving the shot itu bagaimana alur kita ketika kita melakukan tembakan layup. Ya. Ya. Ini sangat penting untuk pemain pemula. Ya. Nah, coba diamati dulu. Dipantulkan. Ini namanya yang tadi saya sampaikan under basket ring, menembak dari bawah ring. Nah itu. Kemudian yang kedua ditambahi dengan melangkah 2 step and up, 2 langkah dan lompat naik. Nah ini 1, 2 naik, langsung syuting. 1, 2 naik. 1, 2 naik. 1, 2, hanya 2 langkah kemudian tembak. Oke. Oke. Sekarang dalam ya gerakan lambatnya. Ini layup dari sebelah kanan ya. Adding the dribble. Sekarang ditambah dengan dribble. Nah, menggiring, diawali dengan menggiring. Adding the dribble. Coba dilihat. Oke. Blok kanan kiri. Prinsipnya sama. Setiap 2 langkah, tangkap bola, 2 langkah, tembak. Kanan kiri. Ya. Nah, kita ulang lagi. Sekarang lebih komplit. Ini gerakannya sudah komplit terakhir. Nah, blue lebih cepat. Nah, tetap 2 langkah tembak. Nah. Oke, cukup Mas Arief. Itu ya, ada gambaran ya. Inilah yang dinamakan layup shoot. Ya, ini akan selalu kamu lakukan ketika kamu sedang
main. Ya, makanya penting untuk bisa menguasai gerakan layup. Ya, kalau passing gampang lah itu. Nah, layup ini memang harus kita pelajari secara khusus, ya. Karena kalau kita sudah pandai layup, insya Allah gerakan yang lain itu sudah tinggal mengikuti. Seperti ada yang istilahnya pivot, ada istilahnya layup passing. Layup tidak selalu harus shooting ya. Layup tidak harus selalu shooting. Ya. Yang jadi pedoman adalah ketika kita berpindah tempat, kita menguasai bola, itu maksimal 2 langkah. Bola itu mau dipantulkan atau mau dipasingkan. Paham ya? Nah, saya beri tugas kamu untuk melakukan langkah itu ya. Kanan, kiri. Tidak perlu area yang luas. Hanya membiasakan saja kamu melangkah kanan, kiri. Kanan, kiri, lompat. Kanan, kiri, lompat. Gitu aja. Ya? Ya? PR-nya itu ya. Tidak usah di video, tidak usah dikirimkan ke saya. Tugasnya kamu berdiri biasa, kemudian melangkahkan kaki kanan, lanjutkan kaki kiri, kemudian ketika kaki kiri itu kamu juga sudah siap melompat kedua kaki, kemudian mendarat, kedua kaki ngeper. Paham ya? 1, 2, 1, 2, 1, 2 lompat, 1, 2 lompat. Agar nanti ketika kita ketemu, kamu sudah wis mudeng jane layup itu gerakannya seperti apa. Karena untuk bisa melangkah, kemudian menembak, itu memang perlu pembiasaan. Nah, pembiasaan ini tidak mungkin langsung bisa kalau kamu belum berlatih dan terbiasa dengan itu. Paham ya? Oke, kembali ke tadi Mas Haris yang PowerPoint itu. Jadi memang sebagai pemain dalam permainan bergu, mutlak teknik individu ini harus dikuasai dulu. Ya, dribbling, passing, shooting, kombinasi teknik itu harus dikuasai dulu. Kalau kamu sudah menguasai itu, nanti ketika kita bermain secara bergu, insya Allah nanti akan berjalan dengan sendirinya. Karena permainan bergu memerlukan kerjasama. Nah, memerlukan kerjasama. Ketika kerjasama ini tidak berjalan, sangat mungkin karena masing-masing pemain belum menguasai teknik secara menyeluruh. Gitu ya. Oh, pakai berani. Next. Oh, ada yang nyanyi barang. Nanti saya beri waktu untuk nyanyi loh ya. Kita lomba karaoke apa? Lagu nasional. Oke, lanjut. Jadi taktik ada penyerangan dan bertahan. Ya. Berapa pemain yang ada di lapangan ketika permainan itu berjalan? Satu regu ada berapa pemain? 5 pemain. 5 pemain. Boleh 4 pemain? Boleh 4 pemain enggak? Atau 3 pemain? Enggak boleh, Pak. 3 boleh. Ada persyaratan khusus, memang harus 5. Untuk syarat permainan bisa dilanjutkan. Itu ya. Wong kaya bal-balan bae pemain sing 11 bae be nek kelangan siji bisa menjadikan kalah, apalagi yang cuma 5 pemain dalam basket. Logikanya seperti itu ya. Jadi 5 pemain itu memiliki posisi masing-masing. Ya, nanti kamu baca juga. Jadi posisi pemain-pemain itu ada 2 guard itu penjaga. Ya, ada 2 guard, 2 penjaga. Kemudian ada center itu yang di tengah. Kemudian ada yang namanya shooter. Nah, shooter itu penembak. Bisa guard, walaupun semuanya itu berhak menembak. Tetapi di dalam
di dalam sebuah tim itu sebetulnya ada spesialisasi dari masing-masing pemain. Sepak bola semua pemain boleh menembak ke gawang kan? Kadang kiper bisa membuat gol ya. Tetapi ada pemain yang memang punya tugas khusus. Misalnya, makanya ada yang dinamakan striker. Kenapa dia diberi julukan striker? Karena dia mempunyai akurasi, mempunyai tendangan, mempunyai segala yang diperlukan untuk bisa menghasilkan gol. Makanya dia diposisikan sebagai striker atau shooter bisa. Kenapa orang dipasang di belakang sebagai guard, sebagai back? Karena dia lebih bagus di posisi itu. Mungkin karena badannya besar, mungkin karena merebut bolanya itu lebih bagus dan sebagainya. Sehingga pentingnya pelatih itu di sini. Karena pelatih nanti akan mengamati kemampuan dari masing-masing pemainnya, sehingga penentuan posisi pemain itu nanti tidak akan salah. Paham ya? Ada pemain yang titis banget nembak, maka dia diposisikan sebagai shooter atau pointer. Ada pemain yang kalau menjaga itu bagus, diposisikan sebagai guard. Seperti itu. Paham ya? Ya, berikutnya Mas Arif. Nah, variasi dan kombinasi ini tadi sudah kita bahas sedikit-sedikit ya. Jadi memang bola basket bisa saja dilakukan ketika kamu belum mahir dribble, belum mahir menggiring, bola basket bisa dimainkan dengan cara kamu hanya passing. Permainan sudah bisa berjalan, tapi hanya passing belum dribble. Nah ini namanya permainan yang menggunakan baik peraturan maupun teknik yang disederhanakan atau dimodifikasi. Tetapi kalau kamu sudah menguasai teknik itu semua, ya kita sudah main seperti layaknya permainan bola basket yang sesungguhnya. Masih berapa menit? Oke. Next. Berikutnya, habis ya? Nah, variasi kombinasi nanti akan kita bisa lakukan dengan berbagai cara. Misalnya kita menggiring, menembak, melempar, kemudian lay up. Kemudian lempar tangkap, kemudian lay up. Lempar tangkap, menggiring, melewati musuh, kemudian lay up. Kemudian menggiring, lay up. Intinya, gerak variasi dan kombinasi adalah seorang pemain melakukan satu rangkaian gerakan yang gerakan itu terdiri dari beberapa teknik. Murah. Misalnya lay up tadi, lay up itu unsurnya sudah teknik menggiring, teknik melompat, teknik menembak. Ada 3 teknik yang dikombinasikan menjadi satu teknik yang namanya lay up shoot. Begitu. Ya, gambarannya seperti itu. Ini sudah habis ya? Ya, ini tadi kembali ke tadi. Jadi kita bisa bermain basket, tidak usah khawatir. Ya, kita belum menguasai teknik, belum bisa tembak, belum bisa dribble, kita bisa main basket. Lapangannya yang dimodifikasi atau teknik yang dimodifikasi. Lapangannya tidak harus seluas lapangan yang sesungguhnya. Ya. Teknik juga tadi, kalau belum menguasai secara keseluruhan teknik, kita bisa menggunakan teknik yang baru kita kuasai. Oke ya? Baik. Sebelum kita akhiri, saya punya tugas untuk kamu yang tugas terstruktur dulu. Ya, tugas terstrukturnya, kamu buat 3 pertanyaan. Ya. 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ya terstrukturnya. Kamu buat 5 pertanyaan sekaligus jawabannya. Paham? Paham. Buat 5 pertanyaan sekaligus jawabannya. Example. Contoh ya. Contoh, permainan bola basket dimainkan
dengan jumlah pemain A 4, B 6, C seperti itu. Optionnya A, B, C, D. Paham? Paham? Hari ini harus selesai 5 pertanyaan saja. Tidak usah mencari yang terlalu sulit. Oke ya? Ya, Pak. Sudah? Oke. Kemudian tugas mandirinya, kamu menggambar lapangan bola basket. Ya? Ya. Ya, mandirinya kamu menggambar lapangan bola basket dengan ukurannya. Ya. Oke? Ya. Oke, Pak. Ya. Nanti linknya akan kita sampaikan, kita susulkan untuk kedua tugas ini ya. Baik, hari ini saya kira cukup karena waktunya sudah habis untuk saya. Nanti akan digantikan oleh mapel yang lain. Jadi saya ulangi lagi, tugas terstrukturnya adalah membuat pertanyaan sekaligus jawabannya. 5. Kemudian mandirinya menggambar lapangan bola basket. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi sempatkan berolahraga. Oke, Pak.